Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya teman-teman, mungkin kita selamanya nggak akan ganti sok ya. Ini soknya sudah tak suntik seperti ini. Ini nih sudah suntikan ya, sudah tak las pakai baut seperti ini. Untuk penggantian oli hidroliknya, kita bisa gunakan oli yang encer atau kita bisa gunakan oli yang sangat-sangat kental. Nah kali ini kita ganti olinya dengan oli mesin dengan kekentalan 10W40 karena ini nanti untuk keperluan kita untuk balapan ya. Jadi kita butuh sok yang agak keras sedikit dari aslinya. Nah, kita coba buka dulu untuk soknya. Nah, ini alatnya ya. Kita pakai gear bekas seperti ini, terus kita gerinda di dalamnya seperti ini. Nah, seperti itu ya, kita gerinda sekitar 2 mm ini. Nah, nanti biar untuk masuk di dalam sini. Biar bisa kita buka nanti untuk soknya. Jadi kita lihat untuk dalamannya ya. Untuk sok motor Jupiter MX ini sudah bocor, maksudnya dia rembes oli dari sealnya. Waktunya memang harus diganti sealnya, tapi kita coba untuk tidak menggantinya. Cuman kita akalin dengan pergantian dari oli shock breakernya. Itu juga aman, karena ini untuk rembesnya tidak terlalu signifikan sampai netes ya. Jadi ini dia bisa habis sampai 2 tahun baru habis olinya. Jadi dia rembes-rembes. Jadi tinggal kita cuci aja setiap kali ada rembes ya. Karena kalau kita ganti sealnya itu sekitar di harga 150.000 kalau di sini, tapi kita akalin biar dia tidak rembes kembali. Dengan cara yaitu tadi nanti kita ganti dengan oli yang sayanya kental ya. Kita pakai oli mesin 15W40. Nah, ini kita spill untuk alatnya. Alatnya pakai sederhana seperti ini aja. Pakai dongkrak, kemudian pakai alat press seperti ini. Pakai kayu-kayu juga. Jadi ya kalau di saya ya kayak gini untuk alatnya, alat-alat tradisional, yang penting hasilnya nantinya. Nah tadi gearnya sudah kita masukin di sebelah situ ya. Kemudian kita tindis dengan kayu seperti ini, kemudian kita press dengan dongkrak hidrolik. Pakai dongkrak biasa juga bisa ya, dongkrak yang gunting skisor itu yang biasa buat mobil itu. Nih seperti ini, kita dorong ke bawah. Baru nanti kita ambil pinnya itu untuk penguncian dari shock breakernya. Nah, untuk shocknya sudah kita lepas ya, kita bongkar seperti ini, pednya sudah kita lepas seperti ini. Nah, ini dia. Untuk cara saya setiap kali servis shock seperti ini ya, jadi pakai alat-alat tradisional saja. Nah, lanjut kita tes seperti ini ya. Ini sudah olinya sudah berkurang nih. Nah, kalau ditarik sini nggak keras ini berarti olinya sudah berkurang drastis. Karena kemarin kita menggunakan oli yang encer di size 10, jadi dia cepat habis ya. Sekitar 1 tahun lah ini untuk habis dengan oli encer size 10. Sebenarnya sih nggak habis ya, jadi ada sisa di dalamnya. Jadi kita coba buka dulu untuk tempat suntikannya ini ya. Kita pakaikan baut 10 kemarin atau M6 bolongannya. Nah, di situ. Itu masih ada olinya sedikit, nanti kita coba lihat untuk seberapa sisanya. Jadi ini kita nggak usah ganti seal dulu ya, karena memang dia rembesnya nggak begitu parah. Jadi dia hanya basah-basah gitu, nggak sampai netes pokoknya. Jadi kita tidak perlu ganti seal dulu. Ini sisa olinya sekitar di 40 ml. Kemarin saya isi di 50 ml karena ini encer, jadi agak banyak untuk rembesnya. Selama setahun dia habis sekitar 10 ml yang keluar. Nah, ini kita bisa lihat di asnya seperti ini. Ini tidak luka ya. Nah, ini
Kita bisa lihat nih, biasanya kan ada luka goresan, ini tidak ada luka. Ini berarti seal di dalamnya aja yang sudah lemah. Kalau rusak, kita wajib ganti atau diamplas ya, biasa seperti as depan, asok depan. Nah, seperti ini ya. Jadi sekali lagi kita tidak mengganti seal shocknya. Padahal kalau kita ganti seal shocknya ya gampang saja dengan harga sealnya yang murah ya, sekitar 20.000 untuk sealnya. Kemudian kita bisa bongkar manual seperti ini karena kita sudah punya alatnya. Tapi karena kita tahu bahwa ini hanya rembesnya sedikit banget, jadi kita tidak mengganti untuk dari sealnya. Kalau olinya sudah habis seperti ini, compression maupun ribbonnya dia enteng banget ya, kayak gini. Nah, ini bikin kayak jadi kayak naik kuda kalau kita kehabisan oli shock seperti ini ya. Ini kita proses pengisian dari oli mesin, kita menggunakan oli dengan kekentalan 10W40 ya. Jadi kalau untuk mode balap ya kita gunakan oli mesin seperti ini dengan SAE 40. Nah, kayak gini. Kalau yang dari standarnya itu sekitar 65 sampai 70 ml, tapi kali ini kita isi hanya sekitar 60 ml saja atau 55 ml juga tidak apa-apa. Kalau sudah tumpah-tumpah seperti ini berarti tandanya sudah penuh ini. Jadi kita bisa kurangin sedikit saja ya. Kita sedot lagi sedikit agar dia nanti ada ruang untuk bergerak shocknya ya. Nah, ini ketika sudah terisi oli penuh ya, kita tarik pun juga agak susah ini karena ini proses nanti ribbonnya biar dia juga baliknya lambat ya. Nah, seperti ini keras ini untuk tarikannya. Dorongannya juga agak lumayan, tarikannya juga ya lumayan keras nih. Ini contoh dari oli mesin kita pakai 10W40. Nah, seperti ini mantap ini nanti kalau untuk balap ya, atau di tikungan juga mantap ini. Di kecepatan tinggi kemudian menikung, nah ini mantap ini. Jadi karakter motornya jadi stabil ketika di tikungan dengan kecepatan tinggi. Nah, seperti ini ya, karena memang ini nanti kita untuk balapan di balapan ajang road race ini, jadi kita fungsikan untuk shocknya ini biar dia bisa menikung di tikungan dengan kecepatan tinggi namun tetap stabil untuk lari motornya ya. Beda dengan kalau pakai gunakan oli yang 10W biasa itu atau 8W itu dia agak empuk kalau untuk Jupiter MX ini ya. Seperti ini. Nah, ini sudah mantap nih. Nah, itu kita bisa lihat untuk asnya sekali lagi itu bersih ya. Jadi tidak ada goresan dan dijamin aman, tidak ada rembesan selama 1 tahun karena kita menggunakan oli yang kental. Kemudian kita contohkan lagi menggunakan kekentalan oli 85W140. Ini oli gardan ya, oli gardan mobil. Ini kita masukkan di sini. Nah, kita juga akan menggunakan oli gardan seperti ini. Namun untuk kapasitasnya atau pengisian oli gardannya hanya di 50 ml saja ya, karena ini olinya kental banget. Jadi inilah fungsinya kita masukkan oli yang agak kental ini supaya benar-benar tidak ada rembes nanti untuk di sealnya ya, karena tadi tuh di asnya juga tidak ada yang baret, kemudian mungkin sealnya aja yang sudah lemah. Nah, ini kita isi sekitar 50 ml, kemudian ini sudah menolak ya untuk dimasukkan. Ini seperti ini, kita dorong juga sudah tidak kuat nih, dia kembali lagi. Nah, itu tandanya sudah penuh ya, atau dia sudah mulai mengisi celah-celahnya. Jadi nanti biar kita bisa sisakan untuk dia ada ruang geraknya ya. Dan kita coba lagi ya untuk kompresnya seperti ini. Nah, ini compression. Nah, dia keras juga, keras banget. Kemudian kita tarik untuk ribbonnya juga keras banget ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mantap juga ini nanti ini untuk hasil dari pengisian dengan oli kekentalan 85W140. Jangan diikutin ya teman-teman, ini ilmu sesat. Nah, sekali lagi ini hanya untuk kepentingan di sirkuit ya. Tapi kalau untuk di harian ya dia kurang enak ya, karena dia terlalu keras, apalagi di lewat polisi tidur. Nah, itu agak keras tuh, nanti dia loncat nanti kita. Tapi ini nggak masalah ya, udah kita bisa setting kekerasan melalui penggantian oli shock seperti ini ya. Oke, lanjut pasang, siap balapan. Siap, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba aja teman-teman lakukan pada sok depan motor yang sudah bocor menggunakan oli 85W140. Pastinya sudah tidak ada bocor lagi dari sealnya. Asalkan as shocknya belum baret. Thank you.